A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini dengan kisah yang baru. Karena dari Atras 140217. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Cerita ini sudah sangat lama sekali. Saat ayahku pulang dari dunia gaib Niwi, di saat Amang Tabing sudah meninggal. Beberapa bulan sejak kejadian itu, ayahku mulai berpikiran untuk mencari ilmu gaib untuk menjaga diri. Kalau yang belum tahu Amang Tabing, nanti kalian bisa nyimak ya di thread awal persahabatan Macan Putih. Kakek kandungku menyuruhnya untuk pergi ke Gunung Bondang. Saat itu, ayahku berangkat bersama dua orang temannya. Sebut saja Oboy dan Mantikai. Mereka bertiga menempuh perjalanan yang sangat panjang hingga berhari-hari berjalan kaki. Mereka bertiga memakan apapun yang ada di hutan hingga suatu hari sampailah mereka di kaki Gunung Bondang. "Gimana ini? Hari sudah mulai gelap," ujar Oboy. "Teruskan saja," jawab Mantikai. Ayahku hanya diam dan mengikuti apa yang dikatakan temannya. "Kalau aku sudah mendapatkan ilmu itu, semua orang yang pernah menyakiti hatiku akan kubalas mereka," ujar Oboy sambil tertawa. "Jangan sombong. Siapa tahu penunggu di sini marah," saut Mantikai mengingatkan. "Iya, aku tahu," jawab Oboy. "Istirahat sebentar dulu di sini. Lelah," ujar Oboy seraya duduk. "Sudah minta izin belum kamu duduk?" tanya Mantikai. "Ah, aku kan cuma duduk, gak ngapa-ngapain," jawab Oboy seenaknya. "Susah dibilangin kamu ini," ujar Mantikai. "Kira-kira kapan kita akan sampai ke puncaknya?" tanya ayahku. "Aku juga tidak tahu bro," jawab Mantikai. "Perutku lapar sekali bro," ujar Oboy. "Jangan sembarangan bicara, pamali," ujar Mantikai. "Serba salah sama kamu ini, aku mengatakan lapar pun tidak boleh." "Ya sudahlah, terserah kau saja." Kemudian ayahku bilang, "Sudahlah. Bagaimana nih? Apa kita akan tidur di sini?" kata Mantikai. "Iya, biar besok pagi bisa mencari ikan untuk makan," jawab Oboy. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk tidur di situ. Namun, baru beberapa saat terlelap, ayahku hampir mati dililit ular piton. Untung saja ayahku berhasil mengambil Langge. Biasanya ada bersama Mandau, kayak kakak adik sama Mandau. Dengan Langge itu, ayahku berusaha melukai ular itu. Untung saja Mantikai terbangun dan membantu ayahku untuk melepaskan lilitan ular itu. Mantikai memotong kepala ular itu, lalu melepaskannya pada tubuh ayahku. Ayahku terbaring lemas dengan nafas yang tersengal. Mantikai berujar, "Makan enak besok nih." Lalu mereka melanjutkan tidurnya. Hingga keesokan harinya mereka bangun. Mantikai dan Oboy segera ke sungai kecil. "Bro, di sungai itu banyak ikan, bisa untuk memakan," kata Oboy. "Iya, ini aku mau ke sana," jawab ayahku. Oboy dan Mantikai membersihkan daging ular itu di hilir sungai, sementara ayahku mencari ikan di hulu sungainya. Ayahku mendapatkan beberapa ekor ikan dan segera membersihkannya. Selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan. Sore harinya, mereka akhirnya sampai di puncak Gunung Bondang. Hanya tinggal beberapa jam lagi, mereka akan sampai di Lapak Pati. Konon, Lapak Pati adalah gunung keramat yang berada di tengah-tengah antara dua gunung Bondang.
Disebut lapak pati karena bentuknya yang sangat mirip dengan peti. Dari tempat tinggal penulis Gunung Lapak Pati akan terlihat sangat jelas, dan lapak pati menyimpan berbagai macam hal gaib. Kita lanjutkan perjalanan atau kita istirahat dulu? Tanya Mantikai. Istirahat saja bro, jawab Oboy. Sesaat kemudian, Boy, Teke, kalian dengar suara azan gak? Tanya ayahku tiba-tiba. Enggak, jawab Mantikai singkat. Paling juga kamu kepikiran di desa, sahut Oboy. Ayahku diam. Malam sudah larut. Kedua teman ayahku sudah tertidur lelap. Namun, ayahku tidak bisa memejamkan matanya. Lalu ayahku duduk dan mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya. Ayahku melihat seseorang yang sedang menatapnya sekitar 3 meter dari tempat ayahku duduk. Dan kebetulan saat itu bulan purnama. Sesaat kemudian ayahku diam seraya menatap ke atas ke arah bulan. Sesaat kemudian ayahku diam seraya menatap ke atas ke arah bulan. Dek. Jantung ayahku berdegup. Dia baru sadar kalau malam ini bulan purnama. Konon, saat bulan purnama, kuntilanak alas akan berpesta. Kami numpang tidur di sini, jangan diganggu, gumam ayahku dengan mata terpejam. Sesaat kemudian, ayahku membuka mata lalu melihat ke arah seseorang itu lagi. Dia masih ada di sana. Itu hantu apa bukan ya? Batin Yansa. Lalu Yansa memberanikan diri menghampiri seseorang itu dan berpikir kalau itu memang benar manusia. Kalau hantu pasti dia akan pergi setelah ayahku berkata seperti tadi. Berjarak sekitar 1 meter, Yansa berdiri tepat di hadapan orang itu. Ternyata itu adalah seorang perempuan sangat cantik. Dia tersenyum pada Yansa. Maaf kalau mengganggumu. Kalian ngapain di sini? Tanya perempuan itu. Suaranya lembut. Kami ingin ke Lapak Pati, jawab ayahku. Ih, mau ngapain ke sana? Ujar perempuan itu seraya tertawa. Cuma jalan-jalan, jawab Yansa. Namamu siapa? Ngapain malam-malam di sini? Tanya Yansa pada perempuan itu. Rumahku di sana dan kebetulan lagi-lagi jalan-jalan ke sini, jawab perempuan itu ramah. Oh, ada rumah orangnya di sana. Tinggal di sini sama siapa? Tanya Yansa lagi. Perempuan itu tersenyum manis, lalu berbalik membelakangi Yansa dan pergi meninggalkannya sendirian. Yansa lalu tersenyum dan berjalan ke arah 2 temannya yang masih terlelap. Keesokan harinya, mereka bertiga melanjutkan perjalanan yang tinggal beberapa jam lagi. Namun, keanehan-keanehan mulai muncul seiring dekatnya mereka dengan Lapak Pati. Ada kabut tipis di sepanjang perjalanan mereka. Saat itu, mereka berpikir biasa saja. Tapi semakin lama kabut itu semakin tebal. Jarak pandangan mereka pun mulai terbatas. Mereka pun sempat memutuskan berhenti sebentar untuk menghilangkan kabut itu. Kita singgah di sini dulu. Kabutnya sangat tebal, ujar Mantikai yang berjalan paling depan. Iya, jawab Oboy yang berada di tengah-tengah. Yansa hanya mengangguk. Jawab Oboy yang berada di tengah-tengah. Yansa hanya mengangguk. Dan beberapa saat mereka duduk di situ, mereka mendengar suara-suara di sekitar mereka. Namun kabut tebal itu menghalangi pandangan mereka. Sepertinya banyak orang, ujar Oboy seraya berdiri. Boy, jangan-jangan, ujar Mantikai. Namun Oboy tidak menghiraukannya. Biarkan saja, ujar Yansa. Seraya menarik tangan Mantikai yang hendak menyusul Oboy. Lalu, mereka berdua kembali duduk seraya menunggu Oboy. Kabut mulai tipis. Yansa dan Mantikai berniat mencari Oboy. Sesaat setelah kabut menghilang, mereka pun mulai mencari Oboy. Wah, ujar Yansa dan Mantikai memanggil Oboy. Bila di hutan Kalimantan, ada larangan kalau memanggil orang atau teman jangan memanggil namanya, karena bisa membuatnya diculik makhluk halus. Nadanya pun berbeda-beda antara yang memanggil dan yang dipanggil. Owa, owa, saut suara lain. Yansa dan Mantikai pun pergi ke arah suara itu.
Yansa dan Mantikai pun pergi ke arah suara itu. Dan di sana ada Oboy sedang memakan sesuatu. Yansa dan Mantikai saling berpandangan melihat makanan yang dimakan Oboy itu. Mereka berdua bersamaan muntah setelah melihat Oboy memakan sesuatu yang mirip otak manusia. Dan ada beberapa daun yang berisi lintah ulat cacing. "Kalian kenapa?" tanya Oboy sembari makan dengan lahap. Yansa dan Mantikai kembali berpandangan dan bersamaan menggelengkan kepala. "Kalian berdua mau makan gak? Tadi itu aku dikasih orang. Ternyata yang rame tadi itu ada acara," ujar Oboy menawarkan makanan itu. Yansa dan Mantikai dengan cepat menggeleng. "Rugi kalau kalian tidak mau makan. Makanan ini lezat sekali," ucap Oboy. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang menepuk pundak Mantikai. Dengan cepat Mantikai menoleh ke belakang. Ternyata di situ ada seorang kakek tua. "Sebentar lagi ada acara lagi di sini," ujar kakek itu seraya tertawa. Mantikai memalingkan wajahnya ke arah Yansa. "Kau lihat kakek tua tadi gak, bro?" ujar Mantikai. "Yang mana?" tanya Yansa. Seketika Mantikai merinding dan tidak menjawab pertanyaan Yansa. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, Mantikai hanya diam seraya memikirkan ucapan kakek itu. Tiba-tiba, "Astaga, lihat rezekiku ini!" teriak Oboy tiba-tiba seraya menunjukkan emas sebesar telur bebek. "Kembalikan, Boy, itu bukan milik kita. Lagi pula tujuan kita kesini bukan untuk itu," ujar Mantikai gusar. "Kau pasti iri padaku," jawab Oboy seraya berjalan meninggalkan Mantikai dan Yansa. Berbagai macam gangguan goib mereka rasakan. Dan saat mereka sudah sampai di lapak pati, Oboy kembali berbuat ulah. "Waduh, aku sungguh tidak menyangka kalau di sini menyimpan banyak harta. Kalau kita mengambil semua ini kita bakal jadi orang kaya," ujar Oboy seraya tertawa lalu mengeluarkan sarungnya dan mulai memilih berbagai macam kepingan emas dan berbagai macam benda berharga lainnya. "Jangan diambil, Boy, pamali," ujar Yansa dan Mantikai. Namun Oboy tidak mau mendengarkan teman-temannya. Mantikai dan Yansa mulai mencari tempat yang cocok untuk balampah. Dan setelah menemukan tempat yang cocok, mereka berdua mulai balampah. Mereka harus melakukan ritual itu selama 41 hari agar apa yang mereka inginkan tercapai. Hari-hari berlalu, godaan-godaan mulai berdatangan. Yansa merasakan tubuhnya seperti dibelit ular besar. Namun saat dia tidak menghiraukannya dan tetap fokus, lilitan ular itu perlahan-lahan mengendur dan hilang. Begitu pula yang dirasakan Mantikai. Seperti ada bisikan lembut, suara wanita membelainya, namun setelah tidak dihiraukan gangguan itu hilang. Begitulah yang terjadi berturut-turut saat mereka balampah hingga akhirnya malam yang ke-41. Tiba-tiba angin dingin berhembus. Hampir saja mereka berdua tidak sanggup menahan rasa dingin itu. Hingga tiba-tiba ada sesuatu yang panas mengalir dari kepala mereka, diiringi dengan suara, "Aku ingin kepala," ujar suara itu. "Apapun akan aku lakukan asal aku bisa mendapatkan kaji itu," ujar Mantikai menjawab suara itu. Hahaha. Suara itu tertawa, lalu pelan-pelan menghilang. Mereka berdua membuka mata. Yansa melihat Mantikai, namun di sana tidak ada siapa-siapa. "Wah," ujar ayahku memanggil Mantikai. Tiba-tiba ada sesuatu yang menampar wajah Yansa. Lalu Yansa menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada siapa-siapa. Lalu terdengar tawa. "Hahaha, akhirnya aku bisa mendapatkan kaji ini," ujar suara tanpa wujud itu. "Tekei, kaukah itu?" ujar Yansa. "Ya, aku temanmu," ujar suara itu seraya menampakkan wujudnya. Ternyata itu adalah Mantikai. "Cobalah kajimu itu," ujar Mantikai menyuruh Yansa. Lalu Yansa mengambil mandaunya dan mengiris pergelangan tangannya.
Tidak ada darah yang mengalir. Bahkan kulitnya pun masih utuh tanpa luka. Yansa tersenyum, memandang ke arah Mantikai. "Oh, jadi itu yang mau kau cari di sini," ujar Mantikai. "Ya, kalau aku sanggup memenuhi syarat yang mereka pinta, aku akan bisa mewariskan kaji ini untuk anak cucuku nanti," jawab Yansa. "Kepala, kita harus mendapatkan kepala untuk itu. Perjalanan kita selama ini tidak boleh sia-sia," ujar Mantikai. "Tapi aku ragu, kepala apa yang dimaksud itu?" ujar Yansa. "Kepala apa lagi? Pastilah kepala manusia," jawab Mantikai. "Ya sudah, lebih baik kita pulang," ujar Mantikai. "Oboy mana?" tanya Yansa. Teman yang begitu tidak usah dipikirkan. Aku yakin dia sudah pulang duluan, jawab Mantikai berjalan mendahului Yansa. Mereka pun berjalan pulang. Singkat cerita, mereka berdua sampai di titik di mana kabut tebal muncul. Di sana sudah tidak ada kabut. Mantikai duduk beristirahat. Yansa berjalan ke arah sebuah benda yang tidak asing baginya. "Tikai, kemari!" panggil Yansa dan Mantikai. Dengan sedikit kesal Mantikai berjalan ke arah Yansa. "Coba kau lihat itu. Mirip seperti sarung si Oboy," tunjuk Yansa pada sesuatu yang berada di bawah pohon. Mereka berdua pun maju lebih dekat lagi untuk memastikan apakah itu memang sarung Oboy atau bukan. Dan ternyata benar saja, itu sarung si Oboy yang masih berisi kepingan emas dan benda berharga lainnya. Wah, kemana ya si Oboy? Kenapa sarung yang berisi harta karun ini dia tinggalkan begitu saja di tepi jurang pula? Ujar Yansa. Mungkin saja dia sudah sadar kalau itu bukan miliknya, makanya dia tinggalkan di sini, saut Mantikai santai. Yansa mengangguk dan mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya mereka sampai di tempat di mana Yansa bertemu perempuan itu. "Tikai, kau mau tidak temani aku sebentar ke sana?" tunjuk Yansa ke arah di mana perempuan itu mengatakan kalau di sana ada rumahnya. "Memangnya mau apa ke sana?" tanya Mantikai. "Nanti kuceritakan," jawab Yansa. "Kamu mau ngapain ke sini? Ini kan jurang," ujar Mantikai seraya menarik tangan ayahku. Mantikai menarik keras tangan Yansa agar menjauhi jurang itu. "Dulu, sewaktu kita sampai di sini, saat kalian tertidur, aku bertemu seorang perempuan cantik sekali. Dan saat kutanyakan dia tinggal di mana, dia menuju ke arah sini," ujar Yansa. "Lalu kau percaya bahwa dia itu manusia? Kau lucu sekali. Di tengah hutan di atas gunung begini mana ada perempuan? Kalaupun ada itu pasti bukan manusia," ujar Mantikai tertawa. "Tapi hebat juga kalau kau bisa menaklukkan makhluk itu. Jadikan saja dia sebagai istrimu. Kecantikannya melebihi primadona Punan," ujar Mantikai. "Percayalah teman, kalau kau bisa menikahi makhluk itu, bisa membawa rejeki," ucap Mantikai serius. "Kau bisa jadi bandar gurak atau judi," ujar Mantikai. "Bandar? Ya benar aja, bisa patah leherku dibacok Abah atau Kayi Nginang," ujar Yansa tertawa kecil. Zaman sekarang ini siapa yang tidak menginginkan uang?" ujar Mantikai. "Memang, tapi nyawaku lebih penting dari uang," jawab Yansa tertawa. "Kita menginap di sini aja malam ini," ujar Mantikai. Mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat itu, dan malamnya Yansa kembali tidak bisa tertidur. Yansa duduk dan memandang bulan. "Apa benar ya yang dikatakan Teke? Kalau makhluk itu bisa mendatangkan uang?" batin Yansa. "Lalu bagaimana caranya menikahinya? Dibawa ke penghulu atau ke dukun ya?" batinnya. "Lagi pula belum tentu dia mau denganku," gumamnya. Dan saat Yansa memandang ke depan, di sana dia kembali melihat sosok perempuan itu. Kali ini Yansa bertekad untuk mengikutinya.
Tunggu. Semenjak saat kita bertemu tempo dulu, aku tidak bisa tidur karena memikirkan kamu, ujar Yansa seraya mendekati perempuan itu. Perempuan itu berbalik dan menatap Yansa. Dia tersenyum manis. Kau sebenarnya siapa? Tanya Yansa. Namaku Kambang Siwoh. Sejak dulu kami hidup dan tinggal di sini, jawab perempuan itu. Kau manusia atau bukan? Tanya Yansa lagi. Aku bukan dari bangsa manusia, jawabnya. Jin? Iblis? Tanya Yansa. Perempuan yang bernama Kambang Siwoh itu hanya tersenyum. Lalu berbalik dan berjalan meninggalkan Yansa. Yansa mengikutinya. Perempuan itu menoleh dan tersenyum. Kau berada di duniaku, apa kau tidak takut? Tanya perempuan itu. Yansa menatap di sekelilingnya. Sama. Semuanya terlihat sama di matanya. Kalau kau ingin pulang, pulanglah, ujar perempuan itu lembut. Aku tidak ingin pulang, jawab Yansa singkat. Di sini bukan tempatmu, berbahaya, ujar perempuan itu menatap Yansa. Seberapapun bahayanya akan aku hadapi. Aku hanya ingin berkenalan denganmu. Jujur saja, perasaanku berbeda saat melihatmu. Kau terlalu sempurna untuk kulepas, ujar Yansa. Perempuan itu tersenyum. Aku sempurna? Mungkin bagimu, ujar perempuan itu tertawa. Kau masih perjaka. Aku bisa merasakannya. Lebih baik kau sekarang lekas kembali. Karena kalau kau tertangkap saudara-saudaraku, kau mungkin akan mereka jadikan suami abadi mereka, ujar perempuan itu. Lalu kenapa kau tidak menangkapku saja? Tanya Yansa. Perempuan itu tersenyum. Aku tidak akan melakukan itu, jawabnya. Tiba-tiba mata perempuan itu melotot dan memandang ke segala arah. Mereka datang, ujarnya lalu menarik Yansa. Siapa? Saudara-saudaraku, jawabnya pelan. Kau harus segera pergi dari sini, ucapnya. Aku tidak akan pergi dari sini, meninggalkanmu, jawab Yansa. Di sini bukan duniamu, ucapnya. Kalau begitu kau saja ikut ke duniaku, ujar Yansa. Tidak mungkin. Keluargaku pasti akan marah jika aku pergi ke dunia manusia, jawabnya. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini, ujar Yansa. Jangan, kau akan dibunuh keluargaku jika mereka melihatmu bersamaku, ujarnya. Apapun katamu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Baru pertama kali aku benar-benar merasa jatuh hati pada perempuan, dan itu kau, ujar Yansa menatap mata indah perempuan itu. Kita berbeda, kau dan aku tidak akan mungkin bersama, ucapnya. Siapa bilang? Di desa tetangga ada seorang lelaki beristri dengan bangsa halus, mereka baik-baik saja, jawab Yansa. Kau tidak akan sanggup menjagaku, kita sangat jauh berbeda, ujarnya. Kita memang berbeda, kau dari bangsa halus dan aku manusia, tapi aku sungguh-sungguh ingin bersamamu, ujar Yansa. Aku akan tinggal di sini bersamamu, ujar Yansa lagi. Tujuh hari kemudian, perempuan itu menyembunyikan Yansa dari makhluk-makhluk lainnya yang tinggal di sana. Namun tepat di malam ke-8, saat Kambang Siwoh pergi, tiba-tiba ada beberapa makhluk menyeramkan yang membawa Yansa. Mereka membawanya ke sebuah tempat gelap, dan saat itu Yansa tidak bisa melihat apa-apa. Hanya suara tawa dan teriakan yang bisa ia dengar. Kira-kira suara teriakan itu seperti ini. Aku mohon, jangan dia. Tolong lepaskan dia. Suara yang tidak asing di telinga Yansa. Suara tawa itu terdengar bersaut-sautan. Aku mohon, ujar suara itu lagi. Aku akan membebaskan dia, tapi dengan syarat dia harus tinggal di sini bersama kita, ujar suara lainnya lebih berat dan menyeramkan. Jangan, di sini bukan tempatnya. Aku benar-benar sayang dia. Aku mohon biarkan dia kembali ke dunianya, ujar suara lembut itu. Selama ini kau sendiri yang mengurung dia di sini, jadi sekarang sudah terlambat untuk mengembalikannya, ujar suara lainnya. Tidak, aku akan melakukan apapun yang kalian suruh, asal kalian melepaskan dia, ujar suara lembut itu. Trak! Dalam gelap Yansa mendengar suara seperti sesuatu yang sobek. Apapun yang terjadi, aku akan melepaskan dia,
teriak suara lembut itu. Lalu ada tangan dengan kuku yang panjang menarik Yansa dan tiba-tiba semuanya gelap. Saat Yansa terbangun, di sana sudah ada perempuan itu. Wajahnya berdarah. "Aku akan ikut bersamamu ke duniamu," ujar perempuan itu seraya menyentuh wajah Yansa. Kalian tahu nggak, saat cerita ini sampai sini, ibu penulis ngamuk. Yansa tersenyum pada perempuan itu. "Tapi, apa kau benar-benar sanggup menerimaku?" tanya perempuan itu lagi. "Ya," jawab Yansa singkat. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di desa di mana Yansa tinggal. Kira-kira setelah sampai, mereka bakal ngapain ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan terima kasih buat penulisnya, Om Ras. Admin undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di bagian berikutnya.